Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari Polda Metro Jaya ini baru melakukan wajib lapor ya hari Kamis ya, dan itu sudah dilaksanakan. Nah, kemudian aspek yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya secara formil maupun secara material kasus laporan Joko Widodo, laporan Lekumanan, Andi Kurniawan maupun Samuel Sweken, 4 laporan itu tidak layak gitu. Bahkan sampai kepada proses tersangkaan pun sebetulnya tidak layak hukum. Bahkan boleh nanti akan menjadi skandal nasional gitu, yang berkaitan dengan masalah proses hukum yang tidak benar yang dilakukan oleh laporan-laporan tersebut maupun proses yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, secara formil adalah jelas bahwa mencampur adukan semua laporan itu kan untuk baik klaster 1 maupun klaster 2 itu tidak benar, sehingga siapa melaporkan siapa menjadi tidak jelas karena semuanya dicampurkan gitu kan, dan itu akan mempengaruhi terhadap hasil pemeriksaan tentu saja, dan juga akan ada manipulasi hukum dalam proses pemeriksaan tersebut. Itu formil. Sedangkan material, saya yakin baik klaster 1 maupun klaster 2 itu tidak akan terbukti. Coba saja ya 310, 311 yaitu pencemaran dan fitnah gitu. Kemudian yang sekarang di KUHP baru 433, 434 itu semuanya ada itu, baik klaster 1 maupun klaster 2. Kita semua tahu bagaimana bisa ada fitnah pencemaran kalau tidak pernah dibuktikan asli atau palsu gitu. Bahkan baru ada pencemaran, baru ada fitnah kalau telah dibuktikan asli, dan sebelum dibuktikan asli nggak ada pencemaran, nggak ada fitnah, itu saja bisa dengan cepat menggugurkan gitu ya. Kemudian di 32 dan 35-nya Undang-Undang ITE untuk klaster 2, saya kira tidak ada sama sekali transmisi informasi elektronik, ya kan, tidak ada itu. Kemudian tidak ada manipulasi, nggak ada. Bang Roy maupun Bang Rismon nggak melakukan manipulasi elektronik apa-apa, jadi bakal gugur itu ketika di proses berikutnya juga. Begitu juga dengan yang klaster 160 KUHP penghasutan itu delik material, harus ada bukti akibat dulu. Begitu tidak ada akibat ya nggak bisa gitu. Kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang ITE ujaran kebencian berbasis SARA apa yang terjadi dalam konteks ini? Nggak ada suku, nggak ada ras, nggak ada juga agama antar golongan, tidak ada. Jadi kalaupun kita bertahan terus berperang secara hukum, saya yakin tidak bisa dibuktikan gitu, akan bebas juga gitu kan. Jadi ini akan menjadi skandal nasional dalam proses penegakan hukum ya melalui Polda Metro Jaya ini. Nah, kemudian sekarang yang ramai soal RJ ya, restoratif justice. Nah, peraturan Kapolri, surat Kapolri menegaskan bahwa itu harus diberlakukan KUHP yang lama untuk proses sebelum 2 Januari. Dan di dalam KUHP ya yang lama itu tidak ada restoratif justice. Yang ada itu di Perkap atau Perjak gitu. Itu ada, tapi surat polisi itu apple to apple-nya KUHP baru ke KUHP lama. Jadi ketika digunakan KUHP lama tidak ada restoratif justice gitu. Makanya kita anjurkan jangan sampai di antara kita ini melakukan pengajuan restoratif justice gitu. Bahkan secara substansinya restoratif justice itu adalah ada unsur maaf memaafkan. Nggak mungkin ada perdamaian, nggak mungkin ada kesepakatan kalau tidak ada understanding.
understandingnya bisa maaf memaafkan di situ. Jadi kalau menurut saya mah jangan ada ajuan di antara kita ini para tersangka melakukan restoratif justice. SP3 bukan SP3 restoratif justice. SP3 berdasarkan atas kecacatan hukum dalam proses maupun tidak mampu membuktikan terhadap tuduhan-tuduhan ataupun pentersangkaannya. Saya kira itu gitu menurut saya. Ini keyakinan saya. Baiknya tidak melakukan restoratif justice untuk SP3, biarkan SP3 itu turun sesuai dengan aturan hukumnya. Bahwa memang proses yang dilakukan ini, kasus abal-abal. Kasus ini, kasus skandal. Gitu, yang tidak memenuhi unsur-unsur hukum, baik formil maupun material. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dan kita yakin sebenarnya bahwa petersangkaan ini akan berujung pada penghentian baik penuntutan hukum maupun penghentian penyidikan maupun kalau sampai ke pengadilan akan dibebaskan semuanya, dan itu akan berbalik nanti. Kalau dibebaskan berarti laporan Jokowi, laporan teman-teman yang lainnya itu laporan palsu. Berarti dengan cepat kita bisa mempidanakan Jokowi. Dengan cepat kita bisa mempidanakan teman-teman yang tidak melaporkan itu. Itu saya yakin akan terbalik nanti. Tapi kalau restoratif justice, kalau kita damai, nggak bisa nanti kita mengajukan kepada Jokowi tentang pelaporan palsu. Itu bahayanya, gitu. Karena sudah damai, kenapa masih bisa melaporkan lagi kita? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya tidak damai, kita bisa melaporkan ke depan ketika tidak bisa membuktikan tentang apa yang dituduhkan itu. Saya kira ini poin utamanya. Artinya gini Pak, yang katakan satu, yang SP3 yang diberikan kepada kawan itu, kalau menurut itu lemah dong. Ya sangat lemah. Apalagi juga kita lihat pada DHL. DHL itu tidak dilaporkan oleh Jokowi. Kenapa ada restoratif justice dari Jokowi? Sok bayangkan, kan tidak dilaporkan oleh Jokowi DHL. Lalu kenapa ada restoratif justice dari Jokowi? Jokowinya tidak melaporkan, berarti cacat dong, gitu kan SP3-nya. Gitu kasus yang DHL, kasus yang Egy kan advokat. Undang-undang advokat tidak boleh, gitu kan, dilaporkan. Berarti kalau berjuang saja dari arah itu, dari sana saja perjuangannya juga akan lepas juga, gitu, tanpa restoratif justice. Gitu. Jadi sebenarnya ketidaksabaran lah yang menyebabkan terjadinya ini, gitu. Dari sisi itu, karena konteks restoratif justice tadi ya Bang Do ya yang tanyakan itu apple to apple KUHP baru dengan KUHP lama, tidak berhubungan dengan peraturan Kapolri. Kalau peraturan Kapolri mau dipraktekkan harus dimasukkan di sana bahwa memang berlaku gitu KUHP lama dan peraturan Kapolri gitu. Pak Rijal, bagaimana tanggapan Pak Rijal atas tudingan Mas Ray yang menyebut ada broker di balik Pakatan Damai ini antara Egy dan ya saya tidak ya dipastikan lah kayak kan sesuatu yang sifatnya janggal aneh gitu kan, pasti ada something wrong, itu mah dugaan publik lah gitu ya, termasuk juga soal kasus perdamaian itu kan, tidak mungkin ada perdamaian di tengah proses perjuangan hukum kalau tidak ada something wrong. Nah something wrongnya ini yang mungkin bentuknya tidak bisa dijelaskan gitu. Ini mengenai wajib lapor hari ini, tersangka lainnya juga ikut lapor. Ya yang RRK ya, RRK lapornya hari ini, hari Kamis gitu Pak Gugurnia, kemudian Pak Rustam gitu kan, itu hari wajib lapor. Tapi buat kita itu hanya proses yang kita penuhi saja ya, tidak memiliki akibat hukum karena kita yakin bahwa tidak ditahannya gitu, baik klaster 1 RRT, klaster 2 RRT maupun klaster 1 RRK itu memang sudah berbasis hukum gitu. Karena memang diragukan kepastian hukum untuk bisa menahan dan
bahkan memproses lebih lanjut. Bahkan saya yakin bahwa ini sebenarnya akan dihentikan dengan sendirinya, gitu kan. Walaupun dicari peluang-peluang yang bahaya adalah terkesan damai, gitu. Akhirnya tidak lagi menuju kepada pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Ini yang berbahaya. Jangan sampai proses yang terjadi, gitu kan, termasuk restoratif justice ataupun perdamaian, menyebabkan hilang misi utama kita bersama untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu. Yang kita yakini itu palsu. Itu sedikit tanggapannya soal Novel Baswedan. Boleh tanggapi soal tanggapan dia yang bilang bahwa para tersangka ini tidak mewujudkan spirit PA 212. Oh, sangat salah ya. Novel Baswedan menurut saya sangat keliru. Justru kita sampai seperti ini itu karena mewujudkan misi TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang misinya adalah dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu misinya kan. Jadi keliru, apalagi sampai mengatakan, oh dituduhlah ini kepentingan Demokrat, ini kepentingan PDI atau apalah yang dia sebut itu nggak ada itu, gitu kan. Itu salah itu. Apalagi saya disebut kan ketemu dengan Adiana Pitupulu katanya, sehingga ini ada hubungan dengan PDIP, gitu kan. Apa? Saya ketemu itu waktu acara dengan pihak DPR RI. Itu ada badan aspirasi penerima PUBAM itu yang dipimpin oleh Heriawan. Heriawan ada juga di situ. Nah, Putpulu ada lagi satu lagi ya kan, anggota dewan. Hanya di situ. Itu masa begitu aja sampai dikemukakan pertemuan khusus apa gitu kan. Ya saya kira klarifikasi itu kan, bahwa itu mah waktu itu FTA, Forum Tanah Air, gitu kan, bertemu dengan BAM. Nah, dipimpin oleh langsung Heriawan, ya anggota BAM-nya Adiana Pitupulu. Gitu. Jadi itu si Novel Baswedan mengatasnamakan PA 212. Apakah dia emang anggota atau bagian apa dari PA 212? Waktu saya koordinator kajian strategis, ya gitu kan, kajian strategis, saya ketua koordinator DPA 212. Nah, itu yang menjadi anggota atau staf atau sekretarisnya ataupun pengurus yang bersama sayanya Novel Baswedan, gitu. Saya lebih tinggi posisinya gitu, DPA 212 gitu pada waktu itu, gitu ya. Setelah itu pergantian pengurus gitu, DPA 212. Saya tidak tahu apakah Pak Novel masih sebagai pengurus DPA 212 atau tidak gitu. Apakah ada komunikasi antara Bang Reza sama Nggak ada dengan Pak Novel, nggak ada gitu kan. Karena setelah itu komunikasi putuslah, setelah tidak ada lagi dalam struktur kepengurusan di PA 212. Yang jelas saya masih mendukung gitu kan segala mekanisme perjuangan PA 212, dan itu terwujud dalam misi perjuangan TPUA itu. Jadi kalau TPUA dirusak gitu kan, sama dengan merusak PA 212 dan merusak wibawa dari Habib Rizik Syihab juga gitu ya, begitu kan. Yang ini mau menanyakan Pak Rizal. Ada yang ditanya Pak Rizal ya, update Egy. Pak, Oke. untuk RJ sendiri rasanya seperti apa Pak, dan gimana sih kemarin kan juga sempat ada pihak tentang Pak Egy sudah ini apakah masih ada hubungan dengan Pak Egy? Iya, setelah saya dipecat dan pengurus yang lain gitu kan, 6 pengurus yang lain dipecat, ya tidak akan ada hubungan gitu, karena Pak Egy juga tetap meyakini apa-apa yang menjadi prinsipnya ya, yang juga kita bisa bantah sebenarnya ya. Kemarin kita kemukakan apakah kita bisa melakukan gugatan juga atas pemecatan, itu bisa satu. Yang kedua, ini yang menyangkut kepentingan
keagamaan ini Mbak gitu ya, yaitu soal Musa Harun dan Firaun gitu, kemudian tongkat Nabi Musa yang didalilkan oleh Egy Sujana. Ini ulama-ulama sudah mulai resah. Salah satu diantaranya adalah Kiai Atian Ali Dai, itu Forum Ulama Umat Indonesia, itu menyatakan bahwa pengambilan dalil Al-Quran tentang Musa Harun menghadap Firaun itu menghina Nabi Musa, itu menghina Nabi gitu. Saya juga sedang merenungi itu dan mencari celah-celah tentang kemungkinan memasukkan laporan tentang penistaan agama gitu, karena ya belum, saya kira itu masih di dalam pendalaman, karena kita butuh komunikasi dengan MUI, kita butuh komunikasi dengan ormas-ormas Islam, kita butuh komunikasi dengan ulama kiai supaya penafsirannya itu penafsiran yang berbasis pada tafsir-tafsir yang masyhur gitu, bukan tafsir emosional ataupun hawa nafsu gitu.